Halo, halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas berkat karunia dan rezeki ini, sehingga kita semua masih sehat dan masih bisa terus berkarya. Selamat datang di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi, mengatasinya, atau apa solusinya? Inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh merequest jawaban atau mengajukan persoalannya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke? Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama. Dan kebaikan hati teman-teman akan dicatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti terus channel ini atau mau mengikuti pembahasan tema dalam channel ini, silakan untuk di subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Namun sebelumnya kita seperti biasa kita cek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk. Di sini ada salah satu teman kita yang mengajukan pertanyaan. Mengapa orang cenderung mempunyai emosional? Kita semua mempunyai emosional. Mengapa bisa emosi? Bagaimana kita mengatasinya? Apakah emosi itu bisa dihilangkan? Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman boleh kasih pendapatnya di dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu emosi. Sebab masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa marah itu adalah emosi. Emosi itu adalah marah. Ya, mereka beranggapan bahwa emosi itu identik dengan marah. Sebenarnya emosi itu bukan hanya marah saja, cuma marah itu termasuk dalam emosi. Lalu, apa itu emosi? Emosi adalah sekumpulan perasaan yang tercampur aduk menjadi satu di dalam diri setiap orang. Di dalam emosi itu terdiri dari berbagai perasaan. Ada perasaan yang baik dan ada juga perasaan yang buruk. Walaupun ada perasaan yang baik, kita tetap harus menjaga dan mengontrolnya dengan baik agar senantiasa dalam kondisi stabil. Dengan demikian
baru akan aman terkendali. Ya, teman-teman, walaupun kita perasaan yang baik, kita tetap harus menjaga, mengontrolnya, jangan sampai berlebihan. Kita ambil salah satu contohnya, misalnya perasaan senang ya. Walaupun merasa senang, kita tetap menjaga dan mengontrol diri kita supaya jangan sampai terlalu senang. Sebab segala hal bila sudah sampai terlalu, maka itu akan berubah menjadi tidak baik. Kita ambil salah satu contoh ya, contoh simpelnya. Misalnya ada seorang anak kecil dikasih hadiah oleh orang tuanya. Ternyata hadiah itu membuat anak kecil tersebut menjadi terlalu senang sehingga terekspresi keluar secara fisik atau perilakunya. Ia senang sekali sambil memegang hadiahnya. Ia loncat ke sana kemari. Lalu ia lari keluar rumah ya, untuk pamer ke temannya, ke tangganya. Karena fokusnya hanya tertuju pada hadiah itu dan perasaan terlalu senangnya, itu membuat ia menjadi tidak berhati-hati. Sehingga ia lari keluar rumah, kalau tidak jatuh, bahayanya bisa tertabrak oleh kendaraan yang berlalu lalang di depan rumahnya. Ini contoh simpelnya yang mudah bagi kita untuk meresapinya. Di dalam ilmu psikologi ada mengatakan bahwa kondisi seseorang yang terlalu senang itu dikenal sebagai mania. Adapun gejalanya seperti ledakan ide-ide kreatif, penilaian diri yang meroket, dan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berisiko. Pada saat kondisi mania meredup, seseorang dapat mengalami perasaan berbanding terbalik, seperti munculnya depresi akan ide-ide kreatif, ya. Dan ketika sedang mengalami mania pun akan sulit terwujud. Masih ada efek buruk lainnya bagi kesehatan bila seseorang mengalami perasaan senang secara berlebihan. Misalnya dapat memicu pada serangan jantung, merupakan gejala sebuah sindrom kejiwaan. Dapat mengganggu kesehatan mental, termasuk bipolar disorder dan lain-lain. Pembahasan sudah sejauh ini, ada yang bertanya, emosi itu meliputi perasaan apa saja? Teman-teman tahu emosi itu meliputi perasaan apa saja? Sebenarnya sangat banyak. Namun di sini hanya akan disampaikan 7 jenis perasaan. Pada umumnya yang seringkali dialami oleh setiap orang. Apa saja 7 perasaan itu? Di antaranya senang, marah, sedih, gembira, benci, cinta, dan nafsu. 7 perasaan ini dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa orang cenderung mempunyai emosional? Karena manusia adalah makhluk emosional, makhluk berperasaan. Jadi setiap orang memiliki emosi. Emosi tidak untuk ditiadakan atau dihilangkan, melainkan untuk dikontrol dengan baik agar senantiasa dalam kondisi stabil. Sebab manusia tidak bisa hidup tanpa emosi. Teman-teman, semoga kita semua bijak dalam mengontrol emosi kita dengan baik, sehingga tidak mencelakai orang lain maupun diri sendiri. Amin.
Demikian ya teman-teman. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Salam damai sejahtera. Terima kasih.